Suara deburan ombak yang monoton beradu dengan deru mesin perahu kayu yang tua. Udara terasa berat, lengket oleh garam dan kelembapan tropis yang seolah merayap masuk ke dalam pori-pori kulitku. Aku berdiri di haluan, mencengkeram pagar pembatas yang sudah rapuh. Menatap siluet sebuah pulau kecil yang perlahan muncul dari kabut pagi. Pulau Harapan. Begitulah Bima, pemanduku, menyebutnya. Ironis sekali. Bagiku, tempat ini lebih terlihat seperti pulau keputusasaan. Inilah puncak dari perjalanan konyolku. Ribuan mil dari ruang rapat berpendingin udara di New York. Dari dunia data dan angka yang bisa kuukur. Kini aku terdampar di atas perahu reot ini. Semua demi membuktikan satu hal yang sudah jelas bagiku. Proyek Palaparing ini adalah sebuah lelucon mahal. Miliaran dolar ditenggelamkan ke dasar laut. Ribuan kilometer kabel fiber optik ditarik melintasi kepulauan yang luas ini. Hanya untuk apa? Untuk menghubungkan beberapa gubuk nelayan di pulau antah berantah seperti ini? Aku mendengus sinis. Kemajuan. Batinku. Mereka menyebut ini kemajuan. Bagiku, ini adalah puncak kebodohan birokrasi. Sebuah proyek mercusuar yang dibangun di atas kesia-siaan ekonomi. Aku sudah bisa membayangkan judul artikelku di Forbes, Indonesia's $1 billion Connection to Nowhere. Data-dataku sudah siap. Ini hanyalah kunjungan lapangan untuk mengambil beberapa foto sebagai bukti visual. Bukti dari sebuah kegagalan. Halo semuanya. Nama saya Alexander Thornton. Kebanyakan orang memanggilku Alex. Selama 20 tahun terakhir, hidupku berputar di sekitar satu hal, konektivitas. Sebagai CEO Aetherlink, perusahaan komunikasi satelit global, aku percaya bahwa data adalah raja dan Roy adalah Tuhannya. Aku membangun karir dengan menghubungkan tempat-tempat yang paling tidak terhubung di dunia. Tapi aku melakukannya dengan logika. Dengan perhitungan bisnis yang cermat. Bukan dengan angan-angan kosong. Hari ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah. Sebuah kisah tentang bagaimana arogansiku, logikaku, dan semua yang kupercayai tentang nilai dan kemajuan dihancurkan berkeping-keping oleh seorang nenek di sebuah pulau kecil yang bahkan tidak ada di sebagian besar peta dunia. Ini adalah kisah tentang bagaimana Indonesia, sebuah negara yang awalnya kupandang sebelah mata, mengajariku pelajaran paling berharga dalam hidupku. Semuanya dimulai 3 bulan yang lalu. Di sebuah ruangan yang terasa seperti kutub utara di tengah musim panas New York. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit memamerkan pemandangan Manhattan. Tetapi tidak ada seorang pun di ruang rapat itu yang peduli. Suasananya begitu dingin. Lebih dingin dari hembusan AC. Aku baru saja kehilangan kontrak terbesar dalam sejarah Aetherlink. Sebuah proyek untuk menyediakan konektivitas internet di seluruh wilayah pedesaan di Asia Tenggara. Kami kalah. Kalah dari konsorsium yang menawarkan solusi kabel fiber optik. Mereka tidak realistis. Richard, kataku pada CFO-ku. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kumaksud. Menarik kabel di medan seperti itu? Biaya perawatannya akan sangat besar. ROI-nya negatif. Ini keputusan politik, bukan bisnis. Richard, seorang pria yang sudah melihat lebih banyak pasang surut pasar daripada usiaku, hanya menatapku dengan tenang. Politik atau bukan? Alex, kita kalah. Angka-angka di proposal mereka terlihat lebih menarik dalam jangka panjang. Angka-angka mereka itu fantasi. Aku membanting pulpenku ke atas meja mahoni yang berkilauan. Mereka menjual mimpi. Lihat saja proyek Palaparing di Indonesia. Mereka menghabiskan lebih dari $1 miliar untuk itu. Aku sudah melihat datanya. Pertumbuhan ekonomi di area-area terpencil yang mereka hubungkan itu nyaris nol. Biaya akuisisi per pelanggan di sana pasti sangat tinggi. Siapa yang akan membayar untuk layanan internet berkecepatan tinggi di tempat di mana pendapatan rata-rata per kapita bahkan tidak cukup untuk membeli smartphone yang layak? Aku berjalan ke arah jendela.
menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Satelit adalah satu-satunya solusi yang masuk akal. Cepat, efisien, bisa menjangkau mana saja. Tapi mereka lebih memilih menanam kabel di lumpur dan batu. Itu gila. Richard menghela napas. Mungkin kamu perlu melihatnya sendiri. Aku berbalik. Melihat apa? Kebodohan mereka? Melihat Indonesia. Katanya lembut. Pergilah ke sana. Lakukan studi kasus. Tulis artikelmu. Tunjukkan pada dunia mengapa satelit lebih unggul. Anggap saja ini riset kompetitif. Sekaligus, ambil sedikit waktu untuk beristirahat. Kamu terlihat lelah. Alex. Aku benci saat dia benar. Aku memang lelah. Lelah karena terus-menerus berjuang melawan birokrasi dan keputusan-keputusan irasional. Tapi aku tidak butuh istirahat. Aku butuh pembenaran. Aku butuh membuktikan bahwa aku benar dan seluruh dunia salah. Jadi, aku setuju. Aku akan pergi ke Indonesia. Aku akan pergi ke salah satu pulau terpencil yang baru saja terhubung oleh palaparing. Aku akan mengumpulkan data, mewawancarai penduduk lokal, dan menulis sebuah analisis tajam yang akan mempermalukan setiap politisi dan insinyur yang mendukung proyek gila ini. 2 minggu kemudian, aku mendarat di Jakarta. Kesan pertamaku adalah serangan brutal terhadap semua inderaku. Begitu melangkah keluar dari terminal bandara yang modern, dinding panas dan lembab langsung menyergapku. Suara klakson yang saling bersahutan terdengar seperti simfoni neraka. Lalu lintasnya bukan sekadar macet. Itu adalah sebuah organisme kacau yang bergerak tanpa aturan yang jelas. Ribuan sepeda motor menyelinap di antara mobil-mobil seperti ikan-ikan kecil yang panik. Selamat datang di Jakarta, Pak Alex. Seorang pemuda menyapaku dengan senyum lebar. Dia memegang papan nama bertuliskan Mr. Thornton. Dia adalah Bima Saputra, insinyur dari perusahaan telekomunikasi lokal yang ditugaskan untuk menjadi pemanduku. Terima kasih. Jawabku singkat, berusaha menyembunyikan kekesalanku. Perjalanan dari bandara ke hotel adalah sebuah siksaan. Mobil kami merayap, terjebak dalam kemacetan yang seolah tak berujung. Di luar jendela, aku melihat pemandangan yang semakin memperkuat prasangkaku. Gedung-gedung megah berdiri angkuh di sebelah pemukiman kumuh. Kabel-kabel listrik tampak semrawut seperti sarang laba-laba raksasa. Segalanya terasa tidak efisien. Tidak teratur. Luar biasa. Gumamku pada diri sendiri. Dan mereka pikir mereka bisa mengelola proyek infrastruktur senilai miliaran dolar? Bima, yang rupanya mendengar gumamanku, menoleh dari kursi depan. Memang terlihat kacau, Pak. Tapi ada ritmenya sendiri. Kami menyebutnya kekacauan yang terorganisir. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai mataku. Bagiku, itu hanyalah kekacauan. Titik. Selama 2 hari di Jakarta, aku mengadakan beberapa pertemuan. Aku berbicara dengan pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan. Mereka semua menggemakan sentimen yang sama. Palaparing adalah proyek kebanggaan nasional. Sebuah simbol persatuan. Sebuah cara untuk mewujudkan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku mendengarkan dengan sopan. Tetapi dalam hati aku mencibir. Keadilan sosial? Persatuan? Itu adalah bahasa politisi. Bukan bahasa bisnis. Aku mencoba menantang mereka dengan data. Aku menunjukkan proyeksi biaya, analisis pendapatan per pengguna, dan model depresiasi aset. Mereka hanya tersenyum dan berkata, Pak Alex, Anda melihat ini dari sudut pandang spreadsheet. Kami melihatnya dari sudut pandang manusia. Malam sebelum kami berangkat ke Maluku,
Bima mengajakku makan malam di sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Tempat itu ramai, berisik, dan panas. Tapi makanannya, harus kuakui, luar biasa. Jadi, apa yang sebenarnya ingin Bapak buktikan dengan datang ke Pulau Harapan? Tanya Bima di sela-sela makannya. Pertanyaannya langsung dan tanpa basa-basi. Aku meletakkan sendokku. Aku bukan ingin membuktikan apa-apa. Bima. Aku seorang analis. Aku mengumpulkan data. Aku ingin melihat secara langsung dampak investasi infrastruktur yang masif ini terhadap ekonomi lokal. Sederhana. Bima tersenyum. Senyum yang seolah tahu lebih banyak. Dampak tidak selalu bisa diukur dengan rupiah. Pak. Terkadang, dampaknya diukur dengan hal lain. Misalnya, tantangku. Misalnya, senyuman seorang ibu yang akhirnya bisa melihat wajah cucunya untuk pertama kali. Jawabnya tenang. Aku tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Itu sentimen yang manis. Bima. Tapi sentimen tidak membayar tagihan. Sentimen tidak membangun ekonomi. Sebuah perusahaan telekomunikasi harus berkelanjutan. Sebuah negara harus membuat keputusan fiskal yang bertanggung jawab. Menghabiskan miliaran dolar untuk senyuman seorang ibu adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli oleh negara berkembang. Bima tidak membantah. Dia hanya menatapku. Tatapannya dalam dan penuh arti. Mungkin, Pak. Atau mungkin. Justru itulah satu-satunya hal yang benar-benar layak untuk dibeli. Diskusi kami berakhir di sana. Kami berdua tahu kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Dengan dua sistem nilai yang bertolak belakang. Dan aku tidak sabar untuk menunjukkan padanya betapa salah dunianya dan betapa benar duniaku. Aku tidak sabar untuk tiba di Pulau Harapan dan melihat dengan mata kepala sendiri, ketiadaan dampak dari proyek idealistis mereka. Aku tidak tahu. Saat itu, bahwa yang akan kulihat di sana justru akan menghancurkan duniaku hingga ke fondasinya. Perjalanan panjang menuju Maluku keesokan harinya terasa seperti perjalanan menuju medan pertempuran di mana aku sudah merasa menang. Malam itu, aku nyaris tidak bisa tidur. Suara ombak yang seharusnya menenangkan justru terdengar seperti ejekan yang tak henti-hentinya. Nyamuk berdengung di telingaku. Dan panas yang menyengat membuat spray terasa lengket di kulit. Aku terus memutar ulang adegan di balai desa. Ekspresi wajah Bima saat aku menyebut proyeknya tidak berguna. Ada campuran kekecewaan. Sedikit kemarahan. Tetapi yang paling menonjol adalah keyakinan yang tak tergoyahkan. Seolah-olah aku buta. Tidak mampu melihat sesuatu yang begitu jelas di depan matanya. Keesokan paginya, aku terbangun dengan suasana hati yang buruk. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri di sepanjang pantai. Mencoba menjernihkan pikiran sebelum menghadapi Bima lagi. Para nelayan sedang mempersiapkan perahu mereka untuk melaut. Anak-anak bermain kejar-kejaran di pasir. Tawa mereka yang riang bergema di udara pagi. Seorang wanita tua sedang menjemur ikan di atas rak bambu. Kehidupan berjalan seperti yang mungkin telah berjalan selama ratus-ratusan tahun. Tenang, sederhana, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh kabel fiber optik yang terkubur di bawah laut di depan mereka. Ketika aku kembali ke homestay, Bima sudah menungguku di teras, dengan 2 cangkir kopi hitam yang mengepul. Dia tersenyum padaku. Seolah percakapan kami yang menegangkan kemarin tidak pernah terjadi. Selamat pagi, Pak Alex. Tidur nyenyak? Cukup baik. Aku berbohong. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak melihat sesuatu. Katanya, nadanya tetap ceria. Warga desa akan mengadakan acara kecil sore ini. Mereka menyebutnya, selamatan sinyal. Aku mengangkat alisku. Selamatan sinyal? Semacam pesta untuk merayakan koneksi 1,2 megabit per detik itu?
Sarkasme dalam suaraku tidak bisa kusembunyikan. Bima menyesap kopinya. Tidak terpengaruh. Bukan merayakan kecepatannya, Pak. Tapi merayakan kemungkinannya. Bagi kami, ini adalah sebuah awal. Sebuah harapan. Datanglah. Bapak mungkin akan melihat sesuatu yang menarik. Aku ingin menolak. Aku merasa sudah mendapatkan semua data yang kubutuhkan. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Bima. Semacam undangan tulus yang sulit untuk ditolak. Selain itu, aku juga tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan di pulau terkutuk ini. Baiklah, kataku. Tapi jangan berharap aku akan ikut menari-nari. Bima tertawa. Tidak akan ada tarian, Pak. Hanya makanan enak dan kebersamaan. Sepanjang hari itu, aku mengamati persiapan acara dari kejauhan. Dan di sanalah aku mendapatkan kejutan pertamaku. Aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat di dunia korporatku yang penuh persaingan dan politik kantor. Aku melihat gotong royong. Tidak ada manajer proyek yang berteriak-teriak memberi perintah. Tidak ada memo atau email. Semuanya terjadi secara organik. Para pria bekerja sama mendirikan tenda sederhana dari terpal dan bambu. Para wanita berkumpul di dapur umum. Memasak dalam kuali-kuali besar di atas api kayu. Mereka tertawa, mengobrol, dan bergerak dalam harmoni yang sempurna. Anak-anak remaja membantu membawa piring dan menata tikar di tanah. Bahkan para lansia pun ikut berkontribusi. Menganyam hiasan dari daun kelapa. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang mencoba mengambil pujian. Mereka bekerja sebagai satu kesatuan. Sebuah organisme sosial yang efisien dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh diagram alir atau prosedur operasi standar manapun. Aku, yang terbiasa dengan rapat-rapat panjang untuk memutuskan hal-hal sepele, hanya bisa berdiri terpana. Efisiensi mereka membuat tim manajemenku yang bergaji jutaan dolar tampak seperti sekelompok amatir. Ini adalah kekacauan terorganisir yang dibicarakan Bima. Tapi dalam skala komunal. Dan itu indah. Aku berjalan mendekati sekelompok wanita yang sedang menyiapkan bumbu. Aroma rempah-rempah yang kaya kunyit. Lengkuas. Serai memenuhi udara. Salah satu dari mereka, seorang nenek dengan wajah yang dipenuhi kerutan bijaksana, menoleh dan tersenyum padaku. Senyumnya tulus, tanpa pamrih. Mau coba? Tuan? Tanyanya dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Sambil menyodorkan sepotong kecil kue yang terbuat dari singkong. Aku ragu sejenak. Standar kebersihanku yang ala barat berteriak waspada. Tapi menolak rasanya akan sangat tidak sopan. Aku mengambil kue itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Rasanya manis dan gurih. Enak, kataku. Dan aku bersungguh-sungguh. Nenek itu tertawa senang. Menampakkan gusinya yang sudah tidak bergigi. Namaku Anissa, katanya. Selamat datang di desa kami. Alex, jawabku. Menjabat tangannya yang kurus namun kuat. Terima kasih. Bima mendekatiku. Itu Ibu Anissa? Bisiknya. Dia adalah salah satu tetua di desa ini. Beliau lahir dan besar di pulau ini. Belum pernah pergi kemanapun. Aku menatap Ibu Anissa yang sudah kembali sibuk dengan pekerjaannya. Ada aura ketenangan dan kepuasan dalam dirinya. Dia tidak memiliki apa yang dunia modern sebut sebagai kekayaan. Tapi dia tampak lebih kaya daripada banyak miliarder yang kukenal. Untuk pertama kalinya, sebuah retakan kecil muncul di dinding arogansiku. Aku mulai bertanya-tanya. Apa sebenarnya nilai itu? Apakah itu hanya angka di rekening bank dan kecepatan koneksi internet? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang tidak bisa kuukur?
Saat sore tiba, seluruh desa berkumpul di bawah tenda. Makanan disajikan di atas daun pisang, nasi, ikan bakar, sayur urap, dan berbagai macam lauk pauk lainnya. Aromanya sungguh menggugah selera. Aku duduk di atas tikar, merasa canggung dan kaku. Ibu Anissa, entah bagaimana, duduk di sebelahku. Dia menyendokkan nasi dan lauk ke piringku seolah aku adalah cucunya sendiri. Makan yang banyak, Tuan. Supaya kuat, katanya sambil tersenyum. Kehangatan dan penerimaan tanpa syarat ini membuatku bingung. Aku datang ke sini untuk mengkritik. Untuk mengekspos kegagalan mereka. Namun, mereka malah menyambutku seperti keluarga. Tidak ada yang bertanya siapa aku atau apa tujuanku. Bagi mereka, aku adalah tamu. Dan tamu harus dihormati dan dilayani. Prinsip itu sederhana, namun begitu kuat. Kepala desa memberikan pidato singkat. Dia berterima kasih kepada Tuhan, kepada leluhur, dan kepada pemerintah atas berkah sinyal yang telah tiba di pulau mereka. Dia tidak berbicara tentang ekonomi atau bisnis. Dia berbicara tentang anak-anak mereka yang kini bisa belajar tentang dunia luar. Dia berbicara tentang para nelayan yang bisa mendapatkan informasi cuaca. Dia berbicara tentang keluarga yang terpisah jarak yang kini bisa lebih dekat. Aku mendengarkan, masih dengan skeptisismeku. Itu semua terdengar bagus dalam pidato. Tapi aku tahu kenyataannya. Dengan kecepatan 2 Mbps. Anak-anak mereka akan frustrasi menunggu video pendidikan dimuat. Nelayan mungkin akan mendapatkan perakiraan cuaca yang sudah basi. Dan keluarga? Mungkin mereka bisa bertukar beberapa pesan teks. Itu saja. Setelah makan, acara puncaknya pun tiba. Bima dan beberapa pemuda desa membawa sebuah meja kecil ke tengah-tengah kerumunan. Di atasnya, mereka meletakkan sebuah laptop dan sebuah proyektor kecil yang diarahkan ke layar putih darurat yang terbuat dari kain. Mereka juga memasang speaker kecil. Apa ini? Tanyaku pada Bima. Momen yang kita tunggu-tunggu. Pak. Jawabnya. Matanya berbinar penuh semangat. Panggilan video pertama dari Pulau Harapan. Aku hampir tertawa. Panggilan video? Dengan koneksi yang tidak stabil itu? Ini pasti akan menjadi bencana. Aku bersiap untuk menyaksikan kegagalan total yang akan menjadi penutup sempurna untuk laporanku. Bima tampak sedikit gugup saat dia mencoba menghubungkan panggilan melalui aplikasi video call. Seluruh desa menahan napas. Lingkaran pemuatan di layar laptop berputar dan berputar. Tidak terjadi apa-apa. Beberapa detik terasa seperti menit. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Sudah kubilang, bisikku pada diriku sendiri. Tidak akan berhasil. Aku melihat ke arah Bima. Keringat membasahi pelipisnya. Dia mengetikkan beberapa perintah. Memeriksa ulang pengaturannya. Dia tidak menyerah. Di sampingku, Ibu Anissa duduk tegak. Matanya tertuju pada layar putih dengan antisipasi yang begitu murni. Begitu polos. Wajahnya adalah perpaduan antara harapan dan kebingungan. Dia mungkin bahkan tidak mengerti sepenuhnya apa yang seharusnya terjadi. Tapi dia percaya. Seluruh desa percaya. Dan aku, sang ahli teknologi, adalah satu-satunya orang di sana yang tahu bahwa kepercayaan mereka salah tempat. Lingkaran pemuatan itu terus berputar. Sebuah simbol digital dari kesia-siaan yang tak berujung. Suasana yang tadinya penuh antisipasi mulai berubah menjadi sedikit cemas. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Anak-anak yang tadinya diam kini mulai gelisah. Aku melirik Bima. Dia masih berusaha keras. Wajahnya terpantul cahaya biru dari layar laptop. Alisnya berkerut dalam konsentrasi. Aku merasa kasihan padanya. Dia telah menaruh begitu banyak harapan pada momen ini.
Dan sekarang dia harus menghadapi kegagalan di depan seluruh komunitasnya. Aku mencondongkan tubuh ke arahnya. Bima, bisikku pelan. Mungkin sudah cukup. Tidak apa-apa. Teknologinya memang belum siap. Aku mencoba terdengar simpatik. Tapi dalam hati, aku merasa ada semacam kepuasan yang kelam. Aku benar. Aku selalu benar. Bima tidak menoleh. Dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Sebentar lagi. Pak. Saya yakin bisa. Keyakinan butanya membuatku hampir jengkel. Ini bukan soal keyakinan. Ini soal bandwidth. Soal latensi. Soal fisika dasar transmisi data. Sesuatu yang jelas tidak dia pahami sepenuhnya. Aku bersandar. Pasrah menunggu momen ketika dia akhirnya akan menyerah. Aku melipat tanganku di dada. Mengambil posisi sebagai pengamat yang superior dan terpisah dari drama kecil yang sedang berlangsung ini. Aku melihat sekeliling. Aku melihat wajah-wajah yang penuh harap itu. Wajah Ibu Anissa. Yang masih menatap layar dengan intensitas yang tak berkurang. Tangannya terkepal di pangkuannya. Apa yang sebenarnya dia harapkan untuk dilihat? Lalu, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, layar laptop berkedip. Lingkaran pemuatan menghilang. Digantikan oleh gambar yang buram dan kotak-kotak. Terdengar suara berderak dari speaker. Seperti radio yang kehilangan sinyal. Kerumunan orang menahan napas secara kolektif. Gambar itu membeku selama beberapa detik. Lalu bergerak sedikit. Sebuah wajah mulai terbentuk dari kekacauan piksel itu. Wajah seorang wanita muda. Halo? Ibu? Suara wanita itu terdengar putus-putus dan terdistorsi. Tetapi cukup jelas untuk dikenali sebagai sebuah suara manusia. Seluruh desa bersorak. Itu bukan sorakan kemenangan yang riuh. Melainkan desahan lega yang dalam dan penuh emosi. Mereka bersorak seolah baru saja menyaksikan keajaiban. Bagiku, itu masih sebuah kegagalan teknis. Kualitas gambarnya mengerikan. Suaranya tidak sinkron. Ini adalah pengalaman pengguna yang buruk. Tapi bagi mereka, ini adalah sebuah terobosan. Bima dengan cepat menyesuaikan proyektor. Dan wajah wanita muda itu kini terpampang di layar putih. Gambarnya masih tidak stabil. Sesekali membeku. Tetapi wajahnya bisa dikenali. Dia tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ratih. Seseorang dari kerumunan berseru. Itu Ratih. Aku menoleh ke arah Ibu Anissa. Nenek tua itu duduk membeku. Matanya terpaku pada layar. Mulutnya sedikit terbuka. Dia tidak bergerak. Seolah-olah dia takut jika dia berkedip. Bayangan di layar itu akan menghilang. Ibu. Suara Ratih terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Ibu bisa dengar aku? Bima dengan cepat memberikan sebuah mikrofon kecil kepada Ibu Anissa. Nenek itu menatap benda asing itu dengan bingung. Bicaralah. Bu. Bima mendorong dengan lembut. Dia bisa mendengar ibu. Ibu Anissa mengangkat mikrofon itu ke bibirnya dengan tangan gemetar. Ratih. Anakku. Suaranya serak. Nyaris tak terdengar. Tapi di keheningan yang tiba-tiba menyelimuti kerumunan. Setiap suku katanya terdengar jelas. Di layar, Ratih menangis. Iya. Bu. Ini aku. Aku baik-baik saja di Jakarta. Aku sangat merindukanmu. Ini adalah interaksi pertamaku dengan apa yang disebut Bima sebagai nilai yang tidak bisa diukur. Aku melihat seorang ibu dan anak perempuan yang terpisah oleh ribuan kilometer laut dan daratan. Berbicara satu sama lain untuk pertama kalinya dalam setahun. Pesan teks dan panggilan telepon suara tidak akan pernah bisa menangkap nuansa emosi yang terpancar dari wajah mereka saat itu.
Retakan di dinding arogansiku mulai melebar. Tapi aku masih berpegang pada logikaku. Ini momen yang menyentuh. Tentu saja. Tapi apakah ini sepadan dengan biayanya? Apakah kebahagiaan satu keluarga ini bisa membenarkan investasi miliaran dolar? Pikiranku, yang terlatih untuk berpikir dalam skala besar. Dalam jutaan pengguna. Dalam pendapatan rata-rata per pengguna, ARPU. Masih berjuang untuk memproses peristiwa ini. Ini adalah sebuah anomali. Sebuah data outlier yang indah tapi tidak signifikan secara statistik. Kemudian, Ratih di layar bergerak sedikit. Dia tampak menyesuaikan posisinya. Ibu, ada seseorang yang ingin bertemu dengan neneknya. Ratih mengarahkan kameranya ke bawah. Dan di layar, muncul gambar paling kuat yang pernah kulihat dalam hidupku. Sesosok bayi mungil, terbungkus selimut, sedang tertidur pulas. Wajahnya begitu kecil, begitu damai. Ibu, lihat. Suara Ratih bergetar karena emosi. Ini cucu pertamamu. Namanya Bintang. Waktu seolah berhenti. Seluruh alam semesta Pulau Harapan menyusut menjadi satu titik fokus, layar putih darurat itu. Aku menoleh ke arah Ibu Anissa. Reaksinya bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah sebuah peristiwa. Tubuhnya yang rapuh tersentak seolah disetrum. Matanya yang sudah redup karena usia kini terbuka lebar. Memancarkan cahaya yang luar biasa. Dia mengangkat tangannya yang gemetar ke arah layar. Jari-jarinya yang keriput terulur. Seolah mencoba menembus jarak dan dimensi untuk menyentuh pipi mungil cucunya. Cucuku. Bisiknya. Dan kemudian, air mata itu datang. Bukan tetesan kecil. Melainkan aliran deras yang mengalir tanpa henti dari matanya. Membasahi kerutan-kerutan di wajahnya yang telah menahan terik matahari dan garam laut selama lebih dari 70 tahun. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebahagiaan yang paling murni. Paling mentah. Paling kuat yang pernah kusaksikan. Seluruh desa terdiam. Satu-satunya suara yang terdengar adalah isak tangis Ibu Anissa yang tertahan dan suara statis dari speaker. Dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu dalam diriku hancur. Semua dataku. Semua grafikku. Semua analisiku tentang Roy dan model bisnis. Semuanya terasa begitu bodoh. Begitu tidak relevan. Begitu kecil di hadapan pemandangan ini. Aku datang ke sini mencari bukti kegagalan ekonomi. Dan aku malah menemukan kesuksesan manusiawi yang paling mendalam. Aku telah membangun karir dengan menghubungkan titik-titik di peta. Tapi di sini, di pulau kecil ini, aku menyaksikan sesuatu yang jauh lebih kuat. Aku menyaksikan sebuah koneksi yang melintasi generasi. Sebuah koneksi yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Sebuah koneksi yang diukur bukan dalam megabit per detik, tetapi dalam detak jantung seorang nenek. Nilai dari proyek ini bukanlah tentang e-commerce atau streaming video. Nilainya ada di sini. Di dalam air mata ini. Di dalam momen suci di mana seorang nenek untuk pertama kalinya dalam hidupnya bisa melihat wajah darah dagingnya yang baru lahir. Yang terpisah ratusan mil jauhnya. Mendadak, tenggorokanku terasa tercekat. Mataku mulai terasa panas. Aku, Alexander Thornton, CEO yang dingin dan rasional. Yang tidak pernah menangis bahkan saat ayahku meninggal. Merasakan air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku mencoba menahannya. Melawan emosi yang tidak kukenal ini. Tapi aku tidak bisa. Satu tetes air mata jatuh ke pipiku. Lalu satu lagi. Aku dengan cepat memalingkan wajah. Berharap tidak ada yang melihat. Tapi sudah terlambat. Aku menangis. Aku menangis untuk Ibu Anissa. Aku menangis untuk Ratih. Aku menangis untuk bayi kecil bernama Bintang. Dan yang paling penting,
Aku menangis untuk kebodohanku sendiri. Untuk arogansiku. Untuk kebutaanku selama ini. Di tengah-tengah desa terpencil di Indonesia. Dikelilingi oleh orang-orang yang kuanggap terbelakang. Dunia pandanganku yang canggih dan modern runtuh berkeping-keping. Dan dari puing-puing itu, sesuatu yang baru dan jauh lebih berharga mulai tumbuh. Momen itu terasa abadi. Seluruh desa seolah membeku. Menjadi saksi bisu dari pertemuan sakral antara 3 generasi yang dipisahkan oleh lautan. Di layar, Ratih juga menangis sambil memeluk bayinya lebih erat. Di atas tikar, Ibu Anissa terus mengulurkan tangannya. Isak tangisnya kini bercampur dengan tawa kecil yang syarat kebahagiaan. Itu adalah suara paling mentah dari cinta murni yang pernah kudengar. Aku menundukkan kepala. Membiarkan air mataku jatuh ke atas pasir tanpa suara. Dinding pertahanan yang kubangun selama bertahun-tahun di sekeliling hatiku, dinding yang terbuat dari data, logika, dan sinisme hancur lebur. Aku merasa telanjang, terekspos, dan anehnya, merasa lega. Beban untuk selalu menjadi yang paling benar, paling pintar di dalam ruangan, terangkat dari pundakku. Di sini, di hadapan emosi manusia yang begitu fundamental, kecerdasanku tidak ada artinya. Kerumunan orang di sekitarku mulai bergerak. Beberapa ibu-ibu mendekati Ibu Anissa. Memeluknya, menepuk punggungnya, berbagi dalam kebahagiaannya. Mereka tidak menertawakan tangisannya. Mereka menangis bersamanya. Di dunia korporatku, kerentanan adalah kelemahan. Di sini, kerentanan adalah perkat komunitas. Bima, yang telah mengatur semua ini, berdiri diam di samping proyektor. Dia tidak tersenyum penuh kemenangan. Wajahnya dipenuhi kelembutan dan rasa hormat saat dia menyaksikan hasil dari pekerjaannya. Dia tidak menatapku. Dia memberiku ruang untuk memproses kehancuranku sendiri. Dan untuk itu, aku sangat berterima kasih. Panggilan video itu berlangsung sekitar 10 menit lagi. 10 menit yang terasa seperti sihir. Ibu Anissa, setelah sedikit lebih tenang, mulai berbicara dengan cucunya. Dia menyanyikan lagu Nina Bobo tradisional dalam bahasa daerahnya. Suaranya yang serak dan bergetar mengalun lembut melalui speaker. Di layar, bayi Bintang seolah bisa merasakan kehadiran neneknya. Menggeliat kecil dalam tidurnya. Dia mirip bapaknya Ratih waktu kecil, kata Ibu Anissa sambil tertawa di sela-sela air matanya. Hidungnya, bibirnya, persis. Seluruh desa tertawa bersamanya. Mereka berbagi dalam ingatan kolektif. Menghubungkan masa lalu dengan masa kini melalui bayi yang baru lahir itu. Aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Internet di sini bukanlah alat untuk melarikan diri dari realitas mereka. Sebaliknya, itu adalah alat untuk memperkuatnya. Untuk mempererat ikatan yang sudah ada. Untuk membawa pulang mereka yang jauh. Itu bukan tentang mengonsumsi konten global. Itu tentang menciptakan dan berbagi konten lokal yang sangat pribadi. Ketika koneksi akhirnya terputus. Bukan karena masalah teknis, tetapi karena Ratih harus menidurkan bayinya. Suasana di desa tidak surut. Justru sebaliknya. Energi kebahagiaan dan keajaiban terasa begitu kental. Hampir bisa disentuh. Orang-orang saling berpelukan. Mereka terus berbicara tentang betapa lucunya bayi Bintang. Betapa bahagianya Ibu Anissa. Malam itu, perayaan berlanjut, tetapi dengan semangat yang berbeda. Bukan lagi sekadar selamatan, tapi perayaan kehidupan itu sendiri. Aku tidak lagi merasa seperti orang luar. Air mataku tadi, entah bagaimana, telah menjadi semacam paspor masuk ke dalam komunitas mereka. Aku bukan lagi Pak Alexi Bule. Aku adalah seseorang yang telah berbagi momen suci bersama mereka.
Saat suasana mulai sedikit tenang, Ibu Anissa bangkit dari tempat duduknya. Dengan dibantu oleh beberapa wanita lain, dia berjalan perlahan ke arahku. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia berdiri di depanku. Wajahnya yang basah oleh air mata kini bersinar dengan kedamaian yang mendalam. Dia mengambil kedua tanganku dengan tangannya yang keriput. Tangannya terasa hangat dan sedikit kasar karena kerja keras seumur hidup. Dia menatap mataku dalam-dalam. "Terima kasih," katanya dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Suaranya masih bergetar. Aku bingung. "Untuk apa?" "Bu, saya tidak melakukan apa-apa." "Terima kasih," ulangnya, kali ini dengan lebih tegas. Dia menunjuk ke arah sisa-sisa peralatan proyektor. Kalian tidak hanya membawa sinyal. Kalian sudah membawa pulang cucuku." Kalimat sederhana itu menghantamku dengan kekuatan 1000 grafik data. Kalian sudah membawa pulang cucuku. Dalam satu kalimat, dia merangkum seluruh esensi dari apa yang telah gagal kupahami. Nilai dari konektivitas bukanlah tentang kecepatan unduh atau latensi. Bukan tentang produktivitas ekonomi atau metrik keterlibatan pengguna. Nilai sejatinya adalah membawa pulang. Menyatukan kembali. Menghapus jarak yang memisahkan orang-orang yang saling mencintai. Selama ini aku menjual koneksi. Tapi aku hanya menjual pipa. Aku tidak pernah benar-benar mengerti apa yang mengalir di dalamnya. Yang mengalir di dalamnya adalah harapan, tawa, air mata, kenangan, dan cinta. Yang mengalir di dalamnya adalah kemanusiaan itu sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menganggukkan kepala. Tenggorokanku kembali tercekat. Aku merasakan tangannya meremas tanganku dengan lembut sebelum dia berbalik dan kembali ke tengah-tengah keluarganya. Malam itu, aku tidak bisa kembali ke homestay. Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku berjalan ke ujung pantai. Menjauh dari cahaya dan suara perayaan. Aku duduk di atas pasir yang dingin. Menatap hamparan laut gelap yang diterangi oleh jutaan bintang. Langit di sini begitu jernih. Bebas dari polusi cahaya kota. Bima-bima sakti terbentang di atasku seperti sungai berlian. Aku mengeluarkan ponselku. Bukan untuk memeriksa email atau pasar saham. Aku membuka folder berisi catatan untuk artikelku. Indonesia's Billion Dollar Connection to Nowhere. Judul itu sekarang terasa begitu bodoh. Begitu dangkal. Aku menatap kata-kata yang telah kutulis dengan penuh keyakinan kemarin. Investasi tanpa visi. Harapan palsu. Kegagalan memahami pasar. Setiap kata terasa seperti tamparan di wajahku. Visinya bukanlah visi ekonomi seperti yang kupahami. Visinya adalah visi kemanusiaan. Harapannya bukanlah harapan palsu. Itu adalah harapan seorang nenek yang baru saja terwujud. Kegagalannya bukanlah pada proyek ini. Tetapi pada diriku kegagalanku untuk melihat melampaui angka-angka. Dengan jari gemetar, aku menekan dan menahan layar. Sebuah opsi muncul, pilih semua. Aku menekannya. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, aku menekan tombol, hapus. Seluruh kerangka artikel. Semua argumen sinisku. Semua dataku yang tak terbantahkan. Lenyap dalam sekejap ke dalam kehampaan digital. Aku merasa ringan. Aku mematikan ponselku dan memasukkannya ke dalam saku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Aku tidak ingin terhubung dengan dunia luar. Aku hanya ingin berada di sini. Saat ini, di pulau ini, merasakan pasir di antara jari-jariku dan mendengarkan suara ombak yang kini terdengar seperti lagu pengantar tidur yang menenangkan. Aku duduk di sana selama berjam-jam. Merenungkan hidupku. Aku memikirkan kesepian di apartemenku yang mewah di New York.
Aku memikirkan rapat-rapat tanpa akhir yang membahas cara meningkatkan pangsa pasar sebesar 0,1%. Aku memikirkan hubunganku yang gagal. Yang hancur karena aku selalu memprioritaskan pekerjaan di atas segalanya. Aku telah membangun sebuah kerajaan konektivitas global. Tetapi dalam prosesnya, aku telah memutuskan koneksi dengan kemanusiaanku sendiri. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Itu Bima. Dia berjalan mendekat dan duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman selama beberapa menit. Hanya menatap bintang-bintang. Saya minta maaf. Bima. Akhirnya aku berkata. Suaraku serak. Dia menoleh padaku. Tampak terkejut. Untuk apa? Pak. Untuk segalanya. Untuk arogansiku. Untuk meremehkan pekerjaanmu. Untuk kebutaanku. Bima tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Pak Alex. Terkadang, kita harus melihat dengan hati. Bukan hanya dengan mata. Dia berhenti sejenak. Lalu menambahkan. Dan terkadang, hati kita perlu dihancurkan sedikit agar bisa terbuka. Kata-katanya begitu sederhana namun begitu dalam. Dia benar. Hatiku telah dihancurkan malam ini. Tetapi dari kehancuran itu, aku merasakan sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sesuatu yang lebih baik. Bima? Tanyaku. Bisakah aku tinggal di sini beberapa hari lagi? Senyum Bima melebar. Tentu saja. Pak. Pulau Harapan selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin menemukan harapan. Di bawah langit yang sama yang telah disaksikan oleh para pelaut dan nelayan selama berabad-abad. Aku merasa seperti baru saja memulai pelayaran terpenting dalam hidupku. Bukan lagi pelayaran untuk menaklukkan pasar. Tetapi pelayaran untuk menemukan kembali jiwaku. Keputusanku untuk tinggal lebih lama mengubah segalanya. Jadwal perjalananku yang padat. Rapat-rapat penting di Singapura minggu depan. Tenggat waktu artikel semua itu memudar menjadi tidak penting. Untuk pertama kalinya dalam karierku. Aku mengirim email singkat kepada asistenku, sesuatu yang tak terduga muncul. Batalkan semua jadwalku untuk minggu ini. Akan kuhubungi lagi nanti. Aku tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Bagaimana aku bisa menjelaskan transformasi seismik yang terjadi dalam diriku melalui email? Hari-hari berikutnya di Pulau Harapan terasa seperti hidup dalam mimpi. Aku menanggalkan identitasku sebagai CEO. Aku meninggalkan laptop dan setelan mahalku di dalam koper. Aku mengenakan celana pendek dan kaos oblong yang kubeli dari sebuah warung kecil di desa. Dan memakai sandal jepit. Aku bukan lagi Alexander Thornton, Titan industri telekomunikasi. Aku hanyalah Alex. Seorang tamu yang penasaran. Bima menjadi guruku. Dia tidak mengajariku tentang teknologi. Dia mengajariku tentang kehidupan. Setiap pagi, aku ikut melaut bersamanya dan nelayan lainnya. Aku belajar cara menebar jala, merasakan ritme laut, dan memahami bahasa angin dan bintang. Aku, yang terbiasa membaca laporan cuaca yang kompleks dari satelit, kini belajar memprediksi hujan hanya dengan melihat bentuk awan dan arah angin. Para nelayan itu, yang sebagian besar buta huruf, memiliki pengetahuan tentang lingkungan mereka yang jauh lebih dalam dan intuitif daripada superkomputer manapun. Aku melihat bagaimana internet, meskipun lambat, mulai menyatu dengan kehidupan mereka dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Itu bukan tentang hiburan atau gangguan. Itu adalah alat. Aku melihat para nelayan berkumpul di sekitar satu ponsel pintar sebelum melaut. Bukan untuk bermain game, tetapi untuk memeriksa aplikasi sederhana yang menunjukkan harga ikan di pasar Ambon. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki daya tawar. Mereka tidak lagi bisa dibodohi oleh tengkulak. Koneksi 1.
2 Mbps itu, yang pernah kucemooh, secara langsung telah meningkatkan pendapatan mereka. Mungkin hanya beberapa dolar. Tapi di sini, beberapa dolar bisa berarti perbedaan antara mengirim anak ke sekolah atau tidak. Di sore hari, aku melihat anak-anak berkumpul di balai desa. Mereka tidak menonton kartun. Mereka berkerumun di sekitar laptop Bima, mengikuti kelas bahasa Inggris online yang diselenggarakan oleh seorang sukarelawan di Jakarta. Koneksi videonya masih putus-putus. Suaranya terkadang hilang. Tapi mata anak-anak itu bersinar dengan rasa lapar akan pengetahuan. Mereka belajar tentang dunia yang jauh lebih besar dari pulau mereka. Internet telah membuka jendela, dan mereka dengan antusias melongo keluar. Salah satu momen yang paling mengejutkan bagiku adalah ketika aku melihat seorang ibu muda menggunakan internet untuk mencari cara membuat ramuan herbal tradisional untuk mengobati batuk anaknya. Dia membandingkan resep dari berbagai situs web dengan pengetahuan lisan yang diwariskan dari neneknya. Di sini, teknologi tidak menggantikan tradisi. Ia justru memperkuatnya. Internet menjadi arsip digital bagi kearifan lokal, memastikan bahwa pengetahuan kuno tidak akan hilang di telan zaman. Ini adalah perpaduan sempurna antara masa lalu dan masa depan. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh para ahli strategi di Silicon Valley. Aku menghabiskan banyak waktu dengan Ibu Anissa. Aku akan duduk di teras rumahnya yang sederhana, membantunya membersihkan ikan atau sekadar menemaninya dalam diam. Dia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya menenangkan. Suatu hari, dia bercerita tentang suaminya yang meninggal di laut bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak pernah melihat foto jasadnya. Dia hanya menerima kabar dari perahu yang kembali. Seandainya dulu sudah ada benda ini, katanya sambil menunjuk ke arah balai desa. Mungkin aku bisa melihat wajahnya untuk terakhir kali. Kata-kata itu menusukku. Aku menyadari betapa aku telah meremehkan kebutuhan dasar manusia untuk melihat, untuk mendapatkan penutupan, untuk mengucapkan selamat tinggal. Perusahaanku telah menjual solusi komunikasi darurat untuk industri pertambangan dan perminyakan. Tetapi kami selalu membingkainya dalam konteks efisiensi operasional dan keselamatan kerja. Aku tidak pernah memikirkannya dari sudut pandang seorang janda yang berduka. Setiap sore, sekitar jam 5, seluruh desa seolah memiliki ritual baru. Mereka akan berkumpul di dekat balai desa. Bima akan membantu Ibu Anissa melakukan panggilan video lagi ke Jakarta. Panggilan itu menjadi acara komunal. Semua orang ingin melihat cucu bintang. Begitu mereka memanggilnya, mereka akan bergantian menyapa bayi itu melalui layar, memberikan nasihat kepada Ratih, dan berbagi tawa. Layar proyektor kecil itu telah menjadi jendela ajaib. Sebuah portal yang menghubungkan desa mereka dengan anggota keluarga mereka yang jauh. Aku menyaksikan semua ini dengan rasa takjub yang terus tumbuh. Proyek Palaparing bukanlah tentang menyediakan internet. Itu adalah tentang merajut kembali permadani sosial sebuah bangsa yang dipisahkan oleh air. Indonesia, dengan 17,000 pulaunya, bukanlah sebuah tantangan logistik yang harus dipecahkan. Itu adalah sebuah keluarga besar yang harus dihubungkan. Dan pemerintahnya, yang pernah kuanggap tidak efisien, ternyata memiliki kebijaksanaan yang jauh melampaui pemahamanku. Mereka tidak berinvestasi pada infrastruktur. Mereka berinvestasi pada manusianya. Mereka tidak menghitung ROI dalam bentuk uang. Mereka menghitungnya dalam bentuk air mata kebahagiaan seorang nenek. Dalam bentuk pengetahuan seorang anak. Dalam bentuk kekuatan tawar seorang nelayan. Pada hari terakhirku di pulau itu, seluruh desa mengantarku ke dermaga. Rasanya seperti meninggalkan rumah. Anak-anak melambaikan tangan. Para nelayan menepuk punggungku. Ibu Anissa memelukku. Pelukan itu terasa canggung pada awalnya. Tetapi kemudian aku membalasnya. Jangan lupakan kami. Nak Alex. Bisiknya di telingaku. Tidak akan pernah. Bu.
Jawabku. Suaraku tercekat. Tidak akan pernah. Saat perahu kayu itu menjauh dari Pulau Harapan. Aku terus menatap ke belakang sampai siluet pulau itu menghilang di cakrawala. Aku datang ke pulau ini sebagai seorang sinis yang angkuh. Seorang CEO yang hanya percaya pada angka. Aku pergi sebagai manusia yang telah diubahkan. Seseorang yang telah belajar bahwa koneksi sejati tidak ada hubungannya dengan teknologi, tetapi dengan hati. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa sangat berbeda. Aku tidak lagi melihat kekacauan. Aku melihat energi. Aku tidak lagi melihat kemiskinan. Aku melihat ketahanan. Aku tidak lagi melihat ketidakefisienan. Aku melihat semangat gotong royong dalam skala metropolitan. Aku telah salah menilai negara ini sepenuhnya. Aku telah melihatnya melalui lensa barat yang sempit dan arogan. Sekarang, mataku telah terbuka. Indonesia bukan negara berkembang. Indonesia adalah negara yang sangat maju dalam hal-hal yang benar-benar penting, komunitas, kebaikan, dan kemanusiaan. Ketika aku akhirnya tiba di kamarku yang mewah di Hotel Bintang 5 di Jakarta, rasanya asing dan dingin. Aku merindukan suara ombak. Aku merindukan aroma kopi tubruk Ibu Anissa. Aku merindukan tawa anak-anak di pantai. Aku duduk di meja kerjaku, membuka laptopku yang sudah seminggu tidak tersentuh. Aku tidak membuka spreadsheet atau presentasi PowerPoint. Aku membuka halaman kosong. Dan aku mulai menulis. Bukan artikel untuk Forbes, tapi sebuah cerita. Cerita tentang seorang nenek, seorang bayi, dan sebuah panggilan video yang mengubah hidupku selamanya. Kembali ke New York terasa seperti mendarat di planet lain. Udara yang dingin dan kering terasa asing di paru-paruku yang telah terbiasa dengan kelembapan tropis. Ritme kota yang tergesa-gesa. Suara sirene yang tak henti-hentinya. Wajah-wajah orang yang lewat tanpa senyum, semua itu terasa begitu kontras dengan ketenangan dan kehangatan yang baru saja kutinggalkan. Apartemenku yang menghadap Central Park, yang dulu kubanggakan sebagai simbol kesuksesan, kini terasa hampa dan sunyi. Pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang gemerlapan tampak seperti sangkar beton yang dingin. Aku memanggil rapat dewan direksi darurat keesokan harinya. Mereka semua datang. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan sedikit kekhawatiran. Mereka mungkin mengira aku akan mengumumkan strategi agresif baru untuk membalas kekalahan tender kami. Atau mungkin sebuah rencana restrukturisasi besar-besaran. Tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang akan kukatakan. Aku berdiri di depan mereka. Di ruang rapat yang sama di mana aku pernah dengan marah mencerca proyek Palaparing. Tapi kali ini, aku tidak menggunakan proyektor atau slide presentasi yang penuh dengan grafik dan data. Aku hanya berdiri di sana. Selamat pagi, semuanya. Aku memulai. Suaraku tenang dan mantap. Saya memanggil kalian semua ke sini hari ini bukan untuk membahas kuartal berikutnya, atau strategi kompetitif kita. Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan tentang perjalananku yang penuh sinisme. Tentang perahu reyot. Tentang koneksi internet 1, 2 Mbps. Aku menceritakan tentang gotong royong. Tentang selamatan sinyal. Lalu, suaraku sedikit bergetar. Aku menceritakan tentang Ibu Anissa. Tentang Ratih. Dan tentang bayi bintang. Aku menggambarkan momen panggilan video itu dengan setiap detail emosional yang bisa kuingat. Aku melukiskan gambaran air mata Ibu Anissa, tangannya yang terulur ke layar, dan bagaimana momen itu menghancurkan seluruh pandangan duniaku. Ruang rapat itu sunyi senyap. Richard, CFO-ku, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Yang lain tampak bingung. Seolah-olah CEO mereka tiba-tiba menjadi gila. Selama bertahun-tahun, aku melanjutkan. Kita telah menjual konektivitas. Kita telah menjual kecepatan, keandalan,
dan jangkauan. Kita telah menjadi sangat baik dalam hal itu. Tapi kita telah melupakan mengapa. Kita telah melupakan apa yang sebenarnya kita jual. Kita tidak menjual bandwidth. Kita menjual momen. Kita menjual kemungkinan bagi seorang nenek untuk melihat cucu pertamanya. Kita menjual kesempatan bagi seorang anak untuk belajar bahasa Inggris. Kita menjual kekuatan bagi seorang nelayan untuk mendapatkan harga yang adil. Aku berhenti sejenak. Menatap setiap anggota dewan satu persatu. Saya salah. Saya benar-benar salah tentang Indonesia dan proyek palaparing mereka. Saya melihatnya sebagai kegagalan ekonomi. Padahal itu adalah sebuah kemenangan kemanusiaan yang luar biasa. Mereka tidak membangun jaringan untuk keuntungan. Mereka membangunnya untuk persatuan. Untuk keadilan. Mereka memiliki visi yang jauh lebih besar dan lebih mulia daripada yang pernah kita miliki. Jadi, apa maksudmu, Alex? Tanya salah satu anggota dewan. Seorang bankir investasi yang sangat pragmatis. Kita akan mulai berinvestasi dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan? Tidak. Jawabku. Maksudku adalah, kita akan mulai mendefinisikan ulang apa arti keuntungan itu. Keuntungan tidak hanya diukur dalam dolar. Ada juga keuntungan sosial. Keuntungan emosional. Keuntungan manusiawi. Dan saya percaya, dalam jangka panjang, keuntungan-keuntungan inilah yang akan membangun loyalitas merek yang paling kuat dan bisnis yang paling berkelanjutan. Kemudian, aku menyampaikan pukulan terakhirku. Efektif hari ini, saya mengumumkan penarikan Aetherlink dari semua aktivitas lobi yang menentang pembangunan infrastruktur fiber optik nasional di negara berkembang. Sebaliknya, kita akan mengalihkan dana tersebut untuk membentuk sebuah yayasan baru, Aetherlink Connects Foundation. Aku menjelaskan rencanaku. Yayasan ini, yang akan didanai dari sebagian gajiku dan bonus perusahaan, akan bermitra dengan komunitas lokal seperti Pulau Harapan. Tujuannya bukan untuk menggantikan infrastruktur lokal, tetapi untuk melengkapinya. Kami akan menyediakan perangkat, pelatihan literasi digital, dan mengembangkan konten pendidikan yang relevan secara lokal. Kami tidak akan datang sebagai penyelamat dari Barat. Kami akan datang sebagai mitra. Tindakan pertama kita, aku mengumumkan, adalah memasang panel surya dan sistem baterai di Pulau Harapan untuk memastikan pasokan listrik yang stabil bagi peralatan komunikasi mereka. Kita juga akan mendonasikan 20 tablet untuk sekolah desa. Dan kita akan mendanai beasiswa penuh bagi Bima Saputra untuk mengambil gelar master di bidang rekayasa telekomunikasi di MIT. Agar dia bisa kembali dan membangun lebih banyak lagi Pulau Harapan di seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya, aku melihat senyum di wajah Richard. Yang lain masih tampak terkejut. Tetapi aku bisa melihat percikan pemahaman di mata mereka. Aku tidak hanya datang dengan cerita sentimental. Aku datang dengan sebuah rencana aksi yang konkret. Sebuah visi baru untuk perusahaan. Transformasiku tidak berhenti di ruang rapat. Perubahan itu meresap ke dalam setiap aspek kehidupanku. Aku mulai menghabiskan lebih sedikit waktu di kantor dan lebih banyak waktu dengan keluargaku yang telah lama kutinggalkan. Aku menelepon kembali mantan istriku. Bukan untuk mencoba rujuk, tetapi untuk meminta maaf atas ketidakhadiranku. Baik secara fisik maupun emosional. Selama pernikahan kami, aku tetap berhubungan dengan Bima. Kami sering bertukar email. Dia memberitahuku bahwa tablet-tablet itu telah tiba dan anak-anak sangat gembira. Dia juga mengatakan bahwa Ibu Anissa sekarang melakukan panggilan video dengan cucunya setiap hari. Mereka memasang router Wi-Fi kecil di rumahnya, ditenagai oleh panel surya yang kami kirimkan. Dia menjadi nenek digital pertama di Pulau Harapan. 6 bulan kemudian, aku kembali ke Indonesia. Bukan sebagai seorang CEO dalam perjalanan bisnis, tetapi sebagai seorang teman. Aku tidak tinggal di Hotel Bintang 5. Aku tinggal di homestay yang sama di Pulau Harapan. Pulau itu telah berubah.
Tetapi semangatnya tetap sama. Anak-anak ini fasih menunjukkan kepadaku video-video pendidikan di tablet mereka. Para nelayan memiliki grup WhatsApp di mana mereka berbagi informasi tentang zona penangkapan ikan terbaik. Para pengrajin wanita telah membuka toko online kecil, menjual kerajinan tangan mereka ke pembeli di Jakarta, bahkan Bali. Kecepatan internetnya masih belum secepat di New York. Tapi itu tidak lagi penting. Mereka telah belajar untuk memaksimalkan apa yang mereka miliki. Mereka tidak menggunakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Setiap kilobit data digunakan dengan tujuan, untuk belajar, untuk berdagang, untuk terhubung. Mereka telah mengajariku pelajaran paling penting tentang efisiensi. Efisiensi bukanlah tentang memiliki sumber daya tak terbatas, tetapi tentang menggunakan sumber daya yang terbatas dengan bijaksana. Sore itu, aku duduk di teras Ibu Anissa. Minum kopi tubruk seperti dulu. Dia menunjukkan kepadaku ponsel pintarnya. Sebuah hadiah dari Ratih. Dia dengan bangga membuka galeri fotonya, yang penuh dengan gambar bayi bintang. Dia sudah bisa merangkak sekarang, katanya. Matanya berbinar. Lihat. Ini videonya kemarin. Kami menonton video singkat di mana bayi bintang tertawa sambil merangkak di lantai. Aku tersenyum. Ini adalah return on investment yang paling berharga di dunia. Saat matahari terbenam, aku berjalan ke pantai, ke tempat di mana aku pernah menghapus artikelku yang penuh kebencian. Aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam video. Halo semuanya. Nama saya Alexander Thornton. Aku memulai berbicara ke kamera. Setahun yang lalu, saya datang ke pulau ini dengan keyakinan bahwa saya tahu segalanya tentang konektivitas. Saya datang untuk membuktikan bahwa negara seperti Indonesia salah. Tapi ternyata, sayalah yang salah. Aku menceritakan kisahku lagi. Kali ini untuk dunia. Aku berbicara tentang bagaimana Indonesia, dengan kebijaksanaannya yang tenang, dengan semangat gotong royongnya, dan dengan kehangatan manusianya, telah mengajariku arti sebenarnya dari kemajuan. Kemajuan bukanlah tentang gedung pencakar langit atau internet berkecepatan gigabit, kataku sambil mengarahkan kamera ke arah anak-anak yang bermain di pantai. Kemajuan adalah tentang memastikan tidak ada yang tertinggal. Kemajuan adalah tentang air mata bahagia seorang nenek. Indonesia tidak hanya membangun jaringan kabel di bawah laut. Mereka sedang membangun jembatan antar hati manusia. Mereka adalah negara adidaya dalam hal kemanusiaan. Dan dunia perlu belajar dari mereka. Aku mengakhiri videoku, merasakan kedamaian yang mendalam. Aku mungkin telah kehilangan sebuah tender bisnis yang besar. Tetapi aku telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwaku. Dan aku menemukannya di sebuah pulau kecil bernama Harapan. Di jantung bangsa yang luar biasa bernama Indonesia. Video itu aku unggah tanpa ekspektasi apapun. Aku tidak membagikannya di akun LinkedIn-ku yang profesional atau mengirimkannya ke media. Aku hanya mengunggahnya ke saluran YouTube pribadiku yang sudah lama tidak aktif. Dengan judul sederhana, bagaimana sebuah pulau kecil di Indonesia mengajari saya segalanya. Bagiku, itu adalah sebuah pengakuan pribadi. Sebuah pesan dalam botol yang kulempar ke lautan digital yang luas. Aku tidak tahu bahwa botol itu akan ditemukan oleh seluruh dunia dalam waktu 24 jam. Video itu meledak. Awalnya hanya dibagikan di kalangan komunitas Indonesia di luar negeri, yang merasa bangga dan terharu. Kemudian, media-media di Indonesia mulai mengangkatnya. Dari sana, seperti api, video itu menyebar ke seluruh dunia. Video itu diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa. CEO Amerika menangis di pulau terpencil menjadi tajuk berita di mana-mana. Awalnya, reaksi dunia bisnis adalah sinisme. Sama seperti diriku dulu. Mereka menyebutnya sebagai aksi publisitas yang aneh. Atau krisis parubaya seorang CEO. Tapi kejujuran dalam suaraku.
Air mata yang tidak kusembunyikan. Dan kisah Ibu Anissa yang begitu universal. Berhasil menembus lapisan sinisme itu. Orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai kisah tentang bisnis, tetapi sebagai kisah tentang kemanusiaan. Perusahaanku, Aed Herling, mengalami lonjakan citra publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang tidak lagi melihat kami sebagai korporasi tanpa wajah. Mereka melihat kami sebagai perusahaan dengan hati. Ironisnya, setelah aku berhenti terobsesi dengan keuntungan, harga saham kami justru meroket. Namun, dampak yang paling signifikan bukanlah pada bisnis, melainkan pada diriku sendiri. Aku dibanjiri undangan untuk berbicara di berbagai konferensi. Bukan lagi di forum teknologi atau investasi, tetapi di forum tentang pembangunan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Aku bukan lagi seorang CEO yang menjual satelit. Aku telah menjadi seorang pencerita. Seorang saksi mata akan kekuatan koneksi manusia. Aku menceritakan kisahku berulang kali. Di hadapan ribuan orang. Dan setiap kali aku menceritakannya, aku bisa merasakan kembali keajaiban malam itu di Pulau Harapan. Aku tidak pernah lelah. Karena setiap kali aku bercerita, aku merasa sedang memberikan penghormatan kepada orang-orang yang telah mengubah hidupku. 1 tahun setelah perjalananku yang menentukan itu, aku menerima sebuah panggilan telepon. Itu dari CEO perusahaan konsorsium yang telah mengalahkanku dalam tender di Asia Tenggara. Dulu aku menganggapnya sebagai musuh bebuyutan. Alex, katanya, suaranya terdengar lelah. Aku melihat videomu. Aku butuh saran. Dia menceritakan bahwa proyek fiber optik mereka menghadapi banyak masalah. Bukan masalah teknis, melainkan masalah sosial. Mereka membangun infrastruktur, tetapi mereka gagal membangun kepercayaan. Di banyak desa, penduduk lokal menolak untuk bekerja sama. Proyek mereka yang didorong oleh data dan spreadsheet mengalami penundaan dan pembengkakan biaya karena mereka gagal memahami faktor manusia. Kami membawa kabel, katanya, tapi kami tidak membawa koneksi. Bagaimana caramu melakukannya di Indonesia? Aku tersenyum. Ini adalah penutupan lingkaran yang sempurna. Aku tidak melakukan apa-apa. Jawabku jujur. Aku hanya belajar untuk mendengarkan. Pergilah ke sana bukan sebagai seorang eksekutif, tapi sebagai seorang murid. Bicaralah dengan para nenek, bukan hanya dengan para bupati. Minumlah kopi mereka. Dengarkan cerita mereka. Indonesia akan mengajarimu sisanya. Hidupku kini memiliki ritme yang baru. Sebagian waktuku kuhabiskan di New York untuk mengelola Aed Herling dari jarak jauh. Memberdayakan timku untuk memimpin dengan visi baru kami. Tetapi sebagian besar waktuku kuhabiskan di Indonesia. Bekerja langsung dengan yayasanku. Aku mendirikan kantor pusat Aed Herling Connects Foundation bukan di Jakarta yang ramai, tetapi di Ambon, agar lebih dekat dengan komunitas-komunitas yang kami layani. Bima, setelah menyelesaikan studinya di MIT dengan predikat cum laude, kini menjabat sebagai Direktur Operasional Yayasan. Dia adalah otak dan hati di balik semua program kami. Aku sering kembali ke Pulau Harapan. Pulau itu telah menjadi saus spiritualku. Tempatku mengisi ulang energi dan mengingatkan diriku pada apa yang benar-benar penting. Terakhir kali aku ke sana, Bintang, cucu Ibu Anissa, sudah menjadi balita yang cerewet. Dia memanggilku, kakek Alex. Sore itu, aku duduk di teras yang sama, memegang Bintang di pangkuanku. Sementara Ibu Anissa menceritakan dongeng-dongeng lama. Di kejauhan, matahari terbenam, melukis langit dengan warna-warna yang sama indahnya seperti malam transformasiku. Aku melihat ke sekelilingku, seorang anak yang melambangkan masa depan. Seorang nenek yang mewakili kebijaksanaan masa lalu. Dan aku, orang asing yang menemukan rumah di antara mereka.
Aku menyadari bahwa aku telah menerima lebih banyak dari pulau ini daripada yang pernah bisa kuberikan. Kisah ini lebih dari sekadar perjalanan pribadi. Ini adalah kesaksian tentang sebuah bangsa yang luar biasa. Sebuah bangsa yang mengajarkan kepadaku bahwa kemajuan sejati tidak diukur dari tingginya gedung atau cepatnya data. Jadi, inilah pelajaran yang kudapatkan. Aku datang ke Indonesia dengan kepala penuh prasangka. Aku melihatnya sebagai negara yang kacau, tidak efisien, dan tertinggal. Aku begitu buta oleh arogansi baratku. Begitu yakin dengan superioritas model duniaku yang digerakkan oleh keuntungan. Aku salah. Aku benar-benar salah dalam setiap aspek. Indonesia bukanlah negara yang berkembang. Dalam banyak hal yang paling penting, Indonesia sudah tiba di tujuan. Mereka telah menguasai seni hidup yang telah dilupakan oleh sebagian besar dunia maju. Mereka memahami kekuatan komunitas, yang mereka sebut gotong royong. Mereka mempraktikkan kebaikan tanpa pamrih dan keramahan yang tulus yang akan membuat negara-negara beradab lainnya merasa malu. Mereka hidup dalam harmoni antara tradisi dan modernitas, di mana teknologi tidak menghapus budaya, tetapi justru melayaninya. Palaparing, proyek yang pernah kucemooh, bukanlah sekadar proyek infrastruktur. Itu adalah penegasan jiwa sebuah bangsa. Itu adalah perwujudan dari semboyan mereka. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu adalah janji bahwa tidak ada satupun pulau, tidak ada satupun warga negara yang akan tertinggal, tidak peduli seberapa jauh atau terpencilnya mereka. Itu adalah sebuah tindakan cinta dalam skala nasional. Sebuah konsep yang hampir tidak bisa dipahami oleh pikiranku yang kapitalis. Negara ini, dengan segala kerumitannya, telah memberiku hadiah terbesar, pencerahan. Negara ini menghancurkan diriku yang lama dan membangunku kembali menjadi versi yang lebih baik. Indonesia tidak hanya menghubungkan pulau-pulaunya dengan kabel. Indonesia menghubungkan jiwa manusia dengan harapan. Bagi saya, Indonesia bukan lagi sekadar sebuah negara di peta. Indonesia adalah sebuah ide, sebuah janji, sebuah bukti bahwa di dunia yang semakin terpecah belah, kemanusiaan, kebaikan, dan kebersamaan akan selalu menjadi teknologi yang paling kuat. Mereka adalah mercusuar bagi masa depan dunia. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman yang mengubah cara pandang Anda sepenuhnya terhadap suatu tempat atau budaya? Sebuah momen di mana semua prasangka Anda hancur? Saya sangat ingin mendengar cerita Anda. Silakan bagikan di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kisah ini menyentuh Anda, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran saya untuk lebih banyak cerita tentang kekuatan koneksi manusia. Terima kasih telah mendengarkan.